Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Kita hari ini belajar tentang hak milik dalam pandangan Islam. Hak milik dalam pandangan Islam disantasi oleh Muhammad Fadli Putra Pertama. Tapi sebelum ini tidak ada salahnya ya kita menyampaikan bahwa kan ini kalian buat di link YouTube ya. Mana tahu nanti lama-lama kalian bisa menjadi YouTuber. Dan tidak salah misalnya kalian saling like, subscribe, share gitu kan. Supaya apa? Supaya nanti ada manfaat-manfaat di belakang setelah ini gitu ya. Jadi saling like, subscribe dan share ya. Oke? Komen juga boleh. Oke ya. Saling. Saya juga kan YouTube saya itu di like juga ya. Like, subscribe dan share ya. Biar bermanfaat untuk yang lain dan kita juga mendapatkan manfaat setelah itu. Terima kasih. Baiklah, kita belajar tentang hak milik dalam pandangan Islam. Apa itu hak milik? Ya, hak milik udah dijelaskan. Ini kalian tonton ini videonya sama Saya mungkin tidak menjelaskan karena ini hanya saya komentar sedikit saja. Hak milik itu adalah dalam fikih adalah dia akan berasal dari kata milkun, kepemilikan dalam bahasa Arab. Hingga jadi kekhususan seorang terhadap harta yang diakui oleh syariah. Itu artinya hak milik. Jadi hak milik itu dia terbagi menjadi hak milik individu, hak milik umum, dan negara. Kalau individu pribadi yang miliki. Ya, kemudian hak umum ya seperti lautan, kemudian hutan-hutan. Kalau Nabi SAW, an-nasu syuraka ala salas. Manusia memiliki secara umum itu 3 hal. Al-kala, itu tumbuh-tumbuhan, wan-nar, api, kemudian wal bahr, lautan. Jadi itu adalah manusia berserikat. Jadi nggak boleh orang mengkapling lautan, nggak boleh mengkapling hutan, gitu ya. Nggak boleh mengkapling. Cuman hak umum ini di sebagian daerah dimiliki oleh negara. Sebagian daerah memiliki negara, tapi sebagian negara yang lain tidak dimiliki, tidak dibebaskan saja. Tapi walaupun negara miliki, masih ada juga hak milik umumnya seperti rerumputan, air di hutan masih boleh diambil oleh umum gitu. Tapi kalau sudah menyangkut tentang emas ya, kan ada undang-undangnya tuh. Semua itu menjadi milik negara gitu. Kalau di negara sosialis semua milik negara, milik umum tidak ada. Individu ada, tapi yang ada cuma individu dan milik negara. Tapi kalau negara kita masih ada ketiga-tiganya, milik pribadi, milik umum, dan milik negara. Jadi 3 model kepemilikan. Terus hak milik individu, bagaimana caranya? Ya tentu dengan bekerja, terus dapat warisan, terus dapat jadi Allah SWT mengizinkan orang untuk memiliki sesuatu, gitu kan? Jadi bekerja dan dapat warisan mungkin dan lain-lain. Terus lanjut hak milik umum ya seperti yang sudah sebutkan tadi ya, di air, pembangkit listrik dan lain-lain ya. Tapi dalam hadis Nabi tadi apa? Air, tumbuhan di hutan dan lautan. Kemudian cara memperoleh hak milik ya tentu dengan cara menguasai benda-benda yang mubah seperti air tadi. Misalnya kita dapat ikan di laut, kita kuasai, itu sudah hak milik kita, gitu kan? Kemudian dengan akad itu dengan jual beli. Dengan jual beli baru dapat hak milik. Kemudian dengan kifalah. Bukan kifalah ya, harusnya ini apa ya? Kifalah boleh juga lah kifalah bahasanya itu apa? Menanggung sesuatu pada orang lain gitu. Seperti apa ya? Misalnya dia dapat warisan, nah itu namanya kifalah. Dapat warisan. Namanya kifalah. Kemudian tawallud itu adalah melahirkan. Misalnya dia punya sapi 1 ekor betina, kemudian hamil, maka anak dari sapi tersebut hak milik dia.
Maka 4 cara memperoleh hak milik yang sempurna ya. Tapi sebenarnya milik itu mana ada tadi? Ada milik tam sempurna, milik ain, ada milik manfaat, ada milik ain, ada milik manfaat dan ain sekaligus. Kalau milik manfaat dia memanfaatkan aja tapi dia tidak memiliki. Seperti orang yang disewakan rumah tentunya. Sewa rumah itu hak manfaatnya tapi dia tidak milik. Kalau milik ain itu milik betul dimiliki gitu, orangnya dimiliki. Seperti memiliki apa ini? Memiliki budak ya. Kemudian milik manfaat dan ain ini. Ini adalah kedua-duanya dari milik ini dan milik ini. Kedua-duanya ini seperti kita punya rumah, kita punya milik. Tapi sebenarnya kalau kita bicara tentang hak milik secara keseluruhan, kita selesaikan ini. Secara keseluruhan, kesimpulannya adalah bahwa sebenarnya kepemilikan itu tidaklah dimiliki oleh manusia. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita ini, badan kita ini adalah hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kita di atas dunia karena ini hukum alamnya ada juga, maka ya dibagi juga hak milik individu, hak milik umum, hak milik negara gitu. Tapi sebenarnya pada dasarnya semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita bicara hal seperti itu kita kaitkan, maka tidak adalah hukum syariah dan akhlak ini kecuali kaitannya dengan akidah. Apa kaitannya dengan akidah? Dengan akidah adalah kita tidak boleh terlalu sombong dalam kepemilikan, baik individu, baik milik negara maupun milik umum gitu ya. Kenapa? Karena di atas yang pemilikan kita ini ada yang punya maha memiliki, yaitu Al-Malik. Siapa dia? Yang raja. Siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Milik kita pribadi pun, contohnya ya, kita kadang-kadang nggak bisa menguasai milik kita pribadi. Misalnya kita punya uang 1 miliar, tapi ketika kita sakit, kita tak bisa makan dengan membeli makanan terus kita makan dengan uang kita. Jadi tidak bisa. Kenapa? Itu menandakan bahwa kita punya milik, tapi kepemilikan kita itu tidak sesempurna milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertanyaannya adalah untuk di kuis ya, biar kalian ini ya ikut serta dalam kuliah ini. Apa itu? Itu adalah coba sebutkan model model bagaimana kita cara menjadi hak milik. Ada 4 tadi ya. Sebutkan 4 cara menjadi hak milik. Cara menjadi hak milik. Jadi disebutkan tadi hak milik sudah di atas ya. Cara 4 cara untuk menjadi hak milik. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Baiklah, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.